bersukacita karena Roh Suci berkarya di hati saya. Hidup kekal abadi damai sejahtera. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci makarya ing manah kula langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami melanjutkan doa malam kami. Terima kasih untuk penyembahan yang Engkau terima, pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap pujian kami menjadikan doa bagi kami, juga pengagungan kepada Tuhan dari kami, yang merupakan penyembahan dalam seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi semuanya dan berkati semua yang kami gunakan, peralatan yang ada semuanya lancar, dan Tuhan membawa doa malam hari ini sungguh menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melayani Tuhan. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Nah saudara, saya masih ternyata masih menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto, dan sekarang ini secara khusus ada tambahan pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga juga ya. Ibu Endah Trilestari Mami Prihono di Salatiga yang menanyakan begini. Jadi beliau menyatakan bahwa sudah lama ingin menerima karunia bahasa roh dan sudah memintanya kepada Tuhan, tapi sampai sekarang belum menerima bahasa roh itu. Nah pertanyaannya, bagaimana menerima bahasa roh itu? Makanya judul renungan sore hari ini adalah bagaimana berbahasa roh. Bagaimana berbahasa roh. Karena penulisan judul ini dibatasi oleh space, jadi saya singkat. Tapi sebetulnya judul renungan ini tepatnya adalah, ini panjang nih, bagaimana menerima karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah itu, tapi saya singkat aja ya. Bagaimana berbahasa roh. Nah, memang rupanya kepada orang-orang tertentu yang mau menerima karunia bahasa roh, sekali lagi mengingatkan bahwa mengenai bahasa roh dan karunia-karunia roh ini tidak setiap kalangan Kristiani bisa menerima.
Ada yang tidak tahu, lalu kemudian diikuti, kemudian tidak mau menerima bahasa roh itu, ya sudah. Kalau tidak tahu dan tidak mau beresiko nanti kalau keliru, karena bahasa roh itu tidak seperti bahasa Indonesia yang gampang dimengerti, tapi nanti kalau keliru bahasa setan, nah begitu, itu kan ada orang yang tidak mau seperti itu, dan juga tidak tahu apa keuntungan kalau bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, dengan demikian maka banyak orang yang pada akhirnya kalangan tidak bisa menerima bahasa roh, tidak masalah yang itu, saudara. Sudah kita renungkan ya. Jadi kalau tidak berbahasa roh atau tidak menerima karunia roh, karunia menyembuhkan, karunia membuat mukjizat, karunia iman, dan lain-lain kemarin itu 9 karunia itu bukan merupakan syarat masuk surga. Tapi karunia-karunia itu sekali lagi mengingatkan adalah merupakan kelengkapan yang diberikan Tuhan khususnya untuk melayani Tuhan. Karena itu orang-orang yang suka melayani Tuhan dalam bidang apapun juga, bukan hanya pendeta atau rohaniwan atau ulama Kristiani saja, saudara. Tapi setiap orang yang melayani Tuhan itu bisa diperlengkapi dengan karunia roh itu. Nah, bagi orang-orang yang mau menerima, sekarang kita berbicara di antara kalangan yang mau menerima, tahu dan mau menerima karunia roh, terutama yang sedang kita bahas sekarang ini adalah berbahasa roh. Nah, maka orang menyadari bahwa memiliki karunia mampu berkata-kata dengan bahasa roh itu ada beberapa keuntungan, karena firman Tuhan berkata begini, kemarin itu toh yang sudah kita renungkan, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia berkata-kata langsung kepada Tuhan. Nah, gitu. Lalu di lain sisi juga dinyatakan bahwa semua karunia roh itu ditujukan untuk membangun jemaat. Nah, semua karunia roh untuk membangun jemaat. Itu ya termasuk bahasa roh tentu saja. Tapi mengenai bahasa roh itu sendiri secara khusus dikatakan bahwa barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun diri sendiri, membangun dirinya sendiri. Nah, makanya keuntungannya salah satunya yang boleh saya ketengahkan di sini dengan pengalaman dan juga fakta pelayanan saya, fakta pelayanan di sekitar saya yang saya kerjakan itu, saudara ya. Ada waktunya orang itu tidak bisa berdoa, saudara. Ada waktunya orang itu tidak bisa berdoa. Jadi ketika mau berdoa itu sulit, itu bisa pada waktu susah, pada waktu tertekan, pada waktu situasi tidak mengizinkan, pada waktu sakit, itu, atau pada waktu secara jasmaniah itu tidak memungkinkan, terlalu lelah mungkin, atau secara jasmaniah itu malaslah untuk berdoa. Itu apa yang dilakukan di sana. Firman Tuhan berkata bahwa sesuai yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ketika aku berdoa dengan rohku, akal budiku tidak berdoa. Tapi ketika aku berdoa dengan akal budiku, rohku juga bisa berdoa. Nah, karena itu ketika berdoa dalam bahasa roh, maksud saya, itu akal budi itu sebetulnya tidak diperlukan. Cukup berbahasa roh saja dikatakan oleh firman Tuhan. Loh, ini firman Tuhan loh, bukan kata saya, tapi kata, silahkan dibaca. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, itu menjelaskan di sana. Ketika aku berdoa dengan bahasa roh, maka akal budiku tidak berdoa. Ya sudah, berarti sedang mengucapkan, di sana dikatakan keluhan-keluhan tersembunyi, sesuatu yang rahasia kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Oh, bagi orang-orang yang sudah menerima bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh itu sangat-sangat menolong, sangat mendukung sekali, saudara ya. Wah, saya kalau menceritakan kesaksian-kesaksian orang-orang, waktunya nanti nggak cukup gitu ya. Ada seorang yang punya masalah besar lalu mengunci diri. Waktu itu ini orang tua, saudara, mengunci diri dalam kamar lalu berdoa. Tadinya dia belum bisa berbahasa roh. Orang itu, orang dari, saya sebut aja ya, karena orangnya sudah almarhum sekarang, Gereja Kristen Jawa, ya. Di gereja ini tidak menerima karunia bahasa roh secara sinodal gitu ya, bukan gereja karismatik. Tapi ketika dia bersaksi kepada saya, di kamar itu dia mengunci diri seorang diri,
Lalu bahasanya berubah, saudara. Dan dia berkata, masalahku sudah dijawab Tuhan. Begitu. Tadinya dia berjanji, aku nggak mau keluar kamar kalau Tuhan belum menjawab doaku. Dan pasti memberkati aku dalam masalah berat tertentu. Gitu. Nah, ada waktunya orang itu kalau ditimpa masalah berat, sekali lagi, nggak bisa berdoa dengan akal budi itu. Kita mau ngomong aja males, waktu sakit kayak gitu. Iya kan? Coba. Banyak kali yang saya alami itu kalau nggak enak badan gitu, saya sering berkata kepada anak istri, ya datang di sini, datang di sini, datang di sini, doakan bapak gitu. Sering kali begitu. Jadi ada waktunya semacam itu, enggak tahu kalau saudara, tapi kalau saya punya pengalaman semacam itu. Jadi kitab Roma menambahkan yaitu roh membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan tersembunyi. Ya sudah, kita mengikuti firman Tuhan aja lah. Nah, itu loh. Nah, sekarang kembali kepada Ibu Endah Trilestari Mami Prihono di Salatiga. Beliau ingin yang semacam itu saudara ya. Nah, jadi memiliki karunia dapat berkata-kata dengan bahasa roh itu banyak keuntungan bagi orang yang mau beriman akan hal ini. Nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa, atau kalau berkata cara kayaknya dalam tanda petik lah, bagaimana supaya dapat menerima karunia bahasa roh ini. Nah, ini yang saya ingin mengajak khususnya Ibu Endah Trilestari dan juga saudara-saudara sekalian yang mendengarkan renungan malam hari ini, saudara-saudara. Wah, ini menjelaskan tentang karismatika. Ini sekarang ini part yang ke-18 ya. Bagian yang ke-18 membicarakan soal karismatika. Tidak mudah saudara ya, tapi saya ingin mengajak Ibu Endah untuk membaca 1 Korintus pasal 14 ayat 1 ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 1, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13 itu isinya kasih ya. Jadi semua ini tidak bisa dipisahkan dari kasih. Nah, ini yang dulu saya sendiri ikut melakukan kesalahan awal tahun 80 itu, sombong rohani, bahasa roh saja yang dipikir hanya karunia roh, bahasa roh, melupakan kasih. Sehingga kemudian apa itu geger-gegeran dengan orang sekitar, pro kontra, lalu kemudian jadi perdebatan. Nah, itu sebetulnya bukan seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur, dikatakan begitu ya. Kita ngalah itu bukan kalah. Jadi kalau menghadapi yang kalangan yang tidak bisa menerima bahasa roh dan karunia roh, yang tidak usah mendebat-debat dan mengolok-olok lah. Tapi karunia kalangan yang bisa menerima bahasa roh, yang tidak usah tinggi hati dan mengolok-olok yang lain. Ini karunia ini diberikan kepada kita umat Tuhan untuk melengkapi, bukan untuk dibuat geger-gegeran. Baik. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, dan seterusnya. Ayat 1 aja. Nah, jelas kan firman Tuhan berkata, kejarlah kasih yang terutama dalam hidup ini. Yang nanti di pasal berikutnya, pasal sebelumnya itu kan dikatakan di sana tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar diantaranya adalah kasih, dikatakan seperti itu. Nah, lalu di situ dikatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Usahakanlah itu, makanya ini perintah kan, usahakanlah, cari, usahakan, minta, apalagi ya, pokoknya berusahalah untuk menerima karunia-karunia roh itu. Gitu. Nanti saudara bisa membaca ke bawah-bawah, sudah sering kita bacalah ini selama 18 kali pertemuan ini. 1 Korintus pasal 14 ini sering kita baca gitu ya. Nah, itu usahakanlah, minta. Jadi nomor 1 yang dilakukan adalah minta kepada Tuhan. Lah, yang memiliki karunia Tuhan kok mau mengusahakan gimana? Mau beli, nggak ada yang jual. Mau mengusahakan gimana? Mau cari, nggak ada yang buang. Minta kepada yang memberi, karena ini karunia ya. Jadi Ibu Endah sudah betul, sudah minta kepada Tuhan. Nah, ini langkah pertama, minta. Saudara-saudara yang ingin diberi karunia, bukan hanya bahasa roh, teman-teman yang mendengar semua renungan saya sore hari ini, ada di antara Anda yang sangat ingin diberi karunia menyembuhkan, minta dong sama Tuhan.
Iya, nanti lalu pelajari firman Tuhan. Ya kalau pelajari firman Tuhan nanti tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, nanti Tuhan akan memberi. Ya. Kan janjinya Tuhan Yesus, ketoklah pintu, pintu akan dibukakan, mintalah akan diberi, carilah akan mendapatkan. Itu janji Tuhan. Masa kita tidak percaya kepada janji Tuhan? Dan di sini kalau Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia roh. Ya sudah, minta saja, Bu Indah. Sudah minta? Sudah. Ini menurut pertanyaan yang diajukan kepada saya waktu itu ya melalui WA ini ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya menerima dan menghidupinya dengan iman. Rupanya untuk menjawab pertanyaan Bu Indah tidak cukup sekali juga. Ini masih ada lanjutannya ini ya, nanti karismatika bagian yang ke-19 besok Senin ya. Ini hari Sabtu sih ya. Jadi menerima dengan iman lalu menghidupinya. Menerima dan menghidupinya dengan iman. Nah itu. Nah, yang di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, terutama Mbak Indah ya. Ini sebetulnya saudara muda saya gitu. Ya, ya. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa kelemahan banyak orang itu seringkali meminta kepada Tuhan, minta terus, tapi tidak punya iman. Ada yang seperti itu? Saudara berbulan-bulan, bertahun-tahun, Tuhan berikan kepada saya rumah, yang belum punya rumah. Tuhan berikan rumah kepada saya. Minta terus, tapi imannya tidak pernah berkata bahwa Tuhan bisa memberi rumah kepada saya itu. Dan kalau saya meminta rumah dari Tuhan, ya saya imannya mengatakan bahwa saya bisa punya rumah, nah, begitu. Lalu juga usahanya ke arah sana. Jangan minta rumah kok terus tidak bekerja, tidak menabung, tidak mengusahakan supaya punya rumah, tinggal tidur bangun begitu, tidak bekerja ya tidak mungkin seperti itu. Nah, makanya dengarkan firman Tuhan ya, kalau minta rumah ya berarti bagaimana step-stepnya, mirip Daud kan, kita sudah berdoa dan dalam doa pagi itu terutama merenungkan soal Daud. Daud itu kalau meminta kepada Tuhan itu tanya juga, Tuhan apakah aku harus kembali ke tanah Yehuda? Dijawab Tuhan, ya kembali. Lalu apakah aku harus ke salah satu kota di sana? Kemana Tuhan? Ya ke Hebron. Begitu kan? Jadi ada step-stepnya begitu, ada langkah-langkahnya. Nah sekarang dalam meminta bahasa roh, mari kemudian miliki iman. Nah dalam memiliki iman ini saya ingin mengajak untuk mengingat pernyataan Tuhan Yesus di Markus pasal 11 ayat 24. Itu Tuhan Yesus waktu itu sebetulnya sedang menghadapi sebuah kisah pohon ara yang dikutuk Tuhan itu loh. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok bisa begitu, bagaimana ini? Gitu. Lalu salah satu pernyataan Tuhan Yesus di situ yang kemudian nanti akan terbukti, saudara, besok akan kita buktikan, ada banyak kisah yang mengikuti hal ini, yang menjadikan hal ini sebuah bukti bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Markus 11 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayo baca sekali lagi pernyataan Tuhan Yesus ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sampai di sini. Ini yang kita minta dan didoakan itu sudah terima belum? Ayo dijawab. Sudah terima belum? Ini loh pernyataan Tuhan Yesus ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang, saya pakai bahasa saya ya, apa saja yang sedang kamu minta dan kamu doakan untuk ingin kamu terima. Koma. Sampai di situ. Sudah diterima belum? Belum, saudara. Belum diterima. Mau sedang didoakan dan diminta kok. Tapi frasa berikutnya berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita diperintahkan Tuhan untuk apa? Percaya, memiliki iman. Nah gitu loh. Bahwa yang kita minta itu sudah diterima.
Tapi faktanya sudah diterima belum? Belum. Gitu. Nah itu loh firman Tuhan ini yang seringkali bertentangan dengan cara berpikir kita. Firman Tuhan itu ya firman Tuhan ya firman Tuhan kok. Nah itu sering itu firman Tuhan itu bertentangan dengan apa yang kehendak kita atau apa pengertian kita. Ini bukan begitu. Coba Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipimu yang kiri, nah, coba bagaimana kelanjutannya? Kalau kita berpikir secara manusiawi, kalau engkau ditampar pipimu yang kiri, ya balas dengan tempeleng lah. Kan begitu. Nah kok firman Tuhan berkata, berikan pipimu yang kanan juga. Anda masuk akal atau semacam itu? Nah itu penjelasannya lain lagi lah, ini konteksnya lain. Tapi ini juga begitu. Ini hal yang tidak masuk akal. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah janjinya frasa yang terakhir ini. Frasa yang terakhir ini janji Tuhan namanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah sekarang pertanyaan kepada Ibu Endah Tri Lestari Amik Priyono di Salatiga. Anda sudah minta kepada Tuhan? Sudah minta iman juga atau kepada Tuhan atau belum? Nah, kalau orang dunia berkata sudah mengimani atau belum? Enggak, jangan pakai istilah mengimani. Enggak tepat itu istilah mengimani. Yuk kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi karunia bahasa roh. Lalu kita mengimani. Enggak ada itu kata mengimani. Kalau mengimani itu berarti memaksa-maksa pikiran kita untuk percaya bahwa sudah menerima, bukan begitu. Ingat, iman itu juga merupakan karunia. Jadi minta kepada Tuhan supaya diberi iman untuk menerima apa yang kita minta itu. Lah, dengan begini ini putar-putar begini ini Anda bingung nggak ini? Saya ajak berbicara putar-putar ini, maksudnya gimana toh? Ya itulah kalau membicarakan soal iman. Iman itu sesuatu yang tidak tampak kok. Iman itu segala sesuatu yang belum ada di hadapan kita. Percaya iman itu. Kita beriman bahwa surga itu ada. Surganya sudah tampak? Belum. Tapi saya percaya surga itu ada. Itulah iman. Nah, sehingga iman ini tidak bisa dipaksakan. Coba aja kalau saudara berkata kepada orang komunis, Anda percaya surga itu ada? Lawang percaya sama Tuhan aja enggak mau kok orang komunis. Tuhan itu enggak ada kok ditanya soal surga. Nah, makanya sekali lagi yang namanya iman itu minta dari Tuhan. Bukan memaksa-maksa pikiran untuk percaya, tetapi mari kita minta supaya kita diberi iman seperti yang Tuhan janjikan dalam Markus 11 ayat 24. Ini saudara ya, saya pakai istilah menerima dengan iman. Kalau Bu Indah sudah berdoa, Tuhan berikan kepadaku karunia untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh, supaya kalau aku berdoa, aku sedang tidak bisa berdoa itu, aku mengucapkan doa dalam bahasa roh saja. Akal budiku mungkin sedang lemah, tapi aku berbahasa roh berdoa kepada Tuhan saja. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, aku berkata-kata sesuatu yang rahasia, keluhan-keluhan yang tersembunyi kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati aku. Begitu enak kan kalau punya karunia dapat berdoa dengan bahasa roh. Nah itu saudara ya. Nah lalu apakah panjenengan sudah bisa menerima dengan iman? Oh sudah aku sekarang, sudah aku tidak perlu minta-minta lagi sekarang. Sudah diterima kok. Langkah berikutnya apa? Ya mengucap syukur. Nah itu. Saya tutup dengan kesaksian sekali lagi yang dulu pernah saya ceritakan ya. Singkat aja ya, karena dulu sudah pernah saya ceritakan. Yaitu ketika kami meminta anak pertama dari Tuhan. Ketika saya menikah, anak kami itu lahir setahun lebih setelah kami menikah, saudara. Tapi prosesnya adalah waktu menghadapi kehamilan pertama, maka kami suami istri berdiskusi, minta anak laki-laki apa perempuan. Masih ingat ya, saya sudah pernah menyaksikan ini. Ini loh, kesaksian dari Markus 11 ayat 24, makanya saya hafal. Alah, saya pernah diberkati kok dengan janji Tuhan Yesus ini. Gitu. Lalu istri saya berkata, ya kamu mintanya laki apa perempuan ini ayahnya? Itu saya minta laki-laki, anak pertama itu laki-laki. Lalu istri saya berkata, ya sudah, ya kalau suami minta laki-laki ya istri ngikutlah minta laki-laki. Nah, nanti kalau suami minta laki-laki, istrinya minta perempuan, ya lahirnya jengki.
Jengki itu sepeda yang bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi ya jangan seperti itu. Sepakat. Ayo kita sepakat. Lalu saya ingat waktu itu ya, 3 bulan pertama kami berdoa. Setiap malam kami berdoa, 6:30 pasti itu. Sebab dulu 6:30 renungan. Saya kontrak di rumah di Jetis Salatiga itu, setiap 6:30 kami renungan. Berdua saudara. Tapi akhirnya teman-teman di sekitar saya tahu, mahasiswa-mahasiswa yang pada kuliah di UKSW dan kos di sana, itu tahu kalau kami sering renungan. Akhirnya pada ikut. Gitu. Makanya sekali waktu itu yang ikut bisa belasan. Ya ini sih akhirnya jadi persekutuan. Itu saudara, itu renungan keluarga. Selalu dulu, ketika saya kemudian melayani Tuhan, wah sekarang jamnya enggak tentu, enggak bisa karena jam-jam itu kadang-kadang harus melayani Tuhan dan seterusnya. Kalau sekarang jam 6, ya ini keluarga saya minta untuk ikut. Nah saudara, 3 bulan pertama kami berdoa begitu terus, lalu saya dapati janji Tuhan ini. Loh, kalau begitu kita kalau minta itu jangan hanya minta-minta terus dong. Percaya bahwa sudah diberi. Lah kan sudah ada itu bayinya di rahim istriku, sedang bertumbuh. Tinggal minta laki-laki. Nah lalu kalau Tuhan Yesus berkata, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Oh ya sudah, berarti laki-laki ini. Saya mengusahakan semuanya itu mengarah ke sana. Pikiran saya ajak untuk berkata bahwa bayi anakku yang pertama ini dibentuk Tuhan jadi laki-laki. Dan sampai dia lahir, saya tidak pernah USG. Zaman dulu itu belum lazim banget sih. Dan kalaupun ada itu mahal kira-kira begitu, makanya tidak kami lakukan pokoknya waktu itu. Tapi saya sering berkata kepada orang-orang, anaknya sudah di USG, laki apa perempuan? Laki-laki kok. Dan saya menyiapkan 1 nama laki-laki saudara. Lalu apa yang dilakukan? Sejak saat itu doa kami tidak meminta tapi mengucap syukur. Jadi saya dan istri berkata terima kasih Tuhan untuk bayi laki-laki yang sudah Tuhan tenun, ya toh, Tuhan menenun aku di rahim ibuku, ada ayatnya toh. Terima kasih Tuhan menenun bayi laki-laki buat kami, gitu. Dan saya siapkan nama laki-laki, 1 nama aja. Saya tidak menyiapkan nama. Nanti kalau lainnya perempuan, enggak. Saya minta kepada Tuhan diberi iman. Bayinya laki-laki, saya beri nama Gagah Iman Purnomo. Makanya ketika lahir, singkat cerita begitu, ketika lahir, waduh, ya namanya iman, namanya pikiran manusia, masih tetap ada sedikit pertanyaan. Saya yakin diberi anak laki-laki, tapi kenyataannya adalah hari ini, laki atau perempuan ya, kan begitu. Ya masih adalah pertanyaan manusiawi. Maka ketika dokter Barkat, Bu Barkat waktu itu mengatakan, Mas, lanang mas, waduh, saya magrem gitu saudara, imanku menetas. Itu seluruh ruangan di tempat bersalin itu ya, itu kan bukan gereja, itu ruangan bersalin saudara. Tapi saya merasakan kehadiran Tuhan di situ. Waduh, Tuhan itu seperti hadir dengan hadiratnya itu yang padat sekali. Seluruh ruangan itu dipadati dengan kehadiran Tuhan. Saya merasakan, wah sulit diceritakan. Makanya ketika saya mengikuti anak saya itu karena diusir oleh Bu Barkat ya, bidan senior yang punya rumah sakit gitu. Wis minggir mas suami, itu saya selesaikan segala sesuatunya gitu. Saya mengikuti anak saya itu dan sampai diletakkan di box dan saya katakan, namamu Gagah Iman Purnomo, kamu akan melanjutkan Bapak untuk mimpin KKR berikutnya nanti. Oh gitu saudara ya. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, jam ini juga sedang melayani Tuhan. Jadi janji Tuhan itu ada dan menetas, ada buktinya bagi orang-orang yang mau menghidupi. Makanya Bu Endah, ya mari kita menghidupi aja. Bu Endah di Lestari. Jangan mengimani, tapi minta kepada Tuhan supaya iman kita benar. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan, ya sekarang Bu Endah juga katakan, sekarang aku sudah diberi. Mulai sekarang mengucap syukur. Berikutnya besok, ya. Berikutnya besok. Lalu nilai yang dapat saya ketengahkan buat Anda sore hari ini adalah Bu Titin. Jangan lupa ini juga pertanyaan Bu Titin. Begini, bagi orang beriman, maka iman itu bukan sekedar percaya.
Loh, kalau hanya percaya, saya percaya ini ada lampu yang menghadap ke sini, saya percaya ini ada kamera, itu kan percaya. Iman itu bukan sekedar percaya. Saya ulangi, bagi orang beriman, maka iman itu bukan sekedar percaya. Lebih dari itu, iman berkuasa menghasilkan sesuatu. Halo. Bagi orang beriman, maka iman itu bukan sekedar percaya. Lebih dari itu, iman berkuasa menghasilkan sesuatu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Katakan kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini, untuk kami dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk doa malam hari ini. Renungan singkat yang kami terima, kami renungkan bersama. Mohon Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu sehingga pemahaman akan firman-Mu membawa kami hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak mudah Tuhan untuk menyelidiki mengenai Roh Kudus dan juga karya-karyanya, tapi firman-Mu menunjukkan hal-hal yang semakin menjelaskan, dan dengan akal pikiran kami dan oleh pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, maka kami semakin dapat mengerti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa syafaat untuk situasi yang ada di tengah bangsa dan negara kami khususnya. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan bahkan Tuhan juga memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin memelihara hal-hal yang baik yang dari Tuhan di tengah bangsa dan negara kami, semakin meraih pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami menyerahkan ini hari persiapan untuk kami beribadah di tempat kami masing-masing besok pagi. Tuhan memberkati sehingga ibadah yang ada menyelamatkan banyak orang, meneguhkan iman banyak orang. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa itu. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri, dan saudara kami Handoyo Atmojo di Jakarta. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan kami semua, nama-nama yang kami sebutkan ini, bahkan juga nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami bergumul, berdoa saat ini. Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri,
saudara kami Ananda Thomas Tiadi Prakoso di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa-doa kami, memberi jalan keluar, memberi terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati untuk kami dapat menyempurnakannya. Oleh kuasa Tuhan semuanya dapat disempurnakan. Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, banyak orang semakin diselamatkan, diteguhkan imannya, dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menyerap firman-Mu, kemampuan untuk mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, makin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Karena semuanya ini kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan saya tetap kembali mengingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kecuali itu juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Saudara sekalian, pada hari-hari yang sama, doakan supaya kita tetap terus dapat menjaga pelayanan ini dan kita semakin diberkati. Bahkan kami tetap mengharapkan dukungan saudara, dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih, berkenan memberikan subscribe dan juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.